Salam Spartan. Woi bro, lagi-lagi gue nongol di sini buat bahas hal yang paling kece banget, yaitu cara buat lu jadi pribadi yang dihormati dan disegani. Kita bakal bahas 11 sikap yang bisa bikin lu diakui di tengah keramaian. Jangan lupa, sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe ya, biar lu nggak ketinggalan video-video seru dan bermanfaat dari gua. Ayo, kita mulai. Gue yakin, semua orang punya niatan buat dihormati dan diakui keberadaannya kan? Nah, hari ini kita akan cek 11 sikap yang bisa bikin lu jadi pribadi yang nggak bisa diabaikan. Nggak tanggung-tanggung, ada 11 sikap yang bakal gua bahas satu persatu. Gak sabar. Yuk, langsung aja. Yang pertama, kejujuran. Gua percaya, kejujuran itu kunci banget bro. Kalau lu mau dihormati, mulailah dari sini. Kalau gua bohong, ya nggak mungkin lah orang bakal ngerespek sama gua. Kejujuran itu bukan cuma soal nggak ngebohongin orang lain, tapi juga soal gak ngebohongin diri sendiri. Kalau lu udah bisa jujur sama diri lu sendiri, orang bakal ngerasa lu tuh tipe yang bisa diandalin. Nggak cuma soal itu, kejujuran juga bisa bikin hubungan lu sama orang jadi kuat. Kalau lu jujur, orang bakal ngerasa aman sama lu, nggak takut dicurangi atau dibohongi. Lu ngerasa gak gimana bedanya suasana kerja atau pergaulan kalau orang-orang di sekitar lu tahu lu tuh jujur? Langsung adem bro. Orang bakal senang bekerja sama lu dan bakal tambah nilai plus buat lu di mata orang lain. Jadi kejujuran itu bener-bener bikin lu jadi pribadi yang dihormati bro. Yang kedua, disiplin. Lu tahu nggak bro? Salah satu kunci buat jadi pribadi yang dihormati itu disiplin. Gua nggak bilang lu harus kayak tentara yang ketat banget gitu. Tapi punya aturan buat diri lu sendiri itu emang penting. Mulai dari bangun pagi sampai ngatur waktu kerja atau belajar. Kalau lu bisa ngontrol diri lu, orang bakal melihat lu sebagai sosok yang bisa diandelin. Disiplin bukan soal keras sama diri lu sendiri doang, tapi juga bikin orang lain percaya lu bisa ngatur segala sesuatunya. Gak cuma itu bro, disiplin juga nunjukin keseriusan lu terhadap apa yang lu lakuin. Lu bisa lihat sendiri kan, kalau lu lagi kerja sama orang-orang yang disiplin, semuanya jadi lebih lancar dan efisien. Kalau lu bisa tunjukin kedisiplinan lu bakal langsung bikin lu beda dan diperhitungkan deh. Ketiga, empati. Gue yakin, hidup bukan soal cuma gua, dan gua. Lu juga harus bisa ngerasain apa yang orang lain rasain, bro. Nah, itulah yang disebut dengan empati. Misalnya, lu tahu teman lu lagi susah. Jangan langsung nyalahin dia atau ngomel-ngomel. Tapi coba bayangin kalau lu lagi di posisi dia. Gimana perasaan lu? Empati itu nggak cuma bikin lu jadi seorang yang lebih manusiawi, tapi juga ngasih lu keuntungan di mata orang lain. Orang bakal seneng kerja sama lu karena mereka benar-benar ngerasa dihargai dan didengerin. Empati juga bisa ngebantu lu bener-bener ngertiin orang lain. Jadi nggak ada salah paham yang bisa bikin hubungan lu jadi rumit. Jadi jangan lupa kasih tempat buat perasaan orang-orang lain ya bro. Keempat, kerendahan hati. Gak bisa dipungkiri bro, salah satu sikap yang bikin orang di sekitar lu suka adalah kerendahan hati. Kalau lu berhasil, jangan langsung sombong atau merendahkan orang lain bro. Tetap rendah hati, ingetin diri sendiri kalau semua pencapaian itu juga berkat bantuan dari orang lain. Lu nggak pernah tahu kapan lu bakal butuh bantuan mereka lagi kan? Orang yang rendah hati itu malah bakal lebih dihargai dan disegani karena sikapnya yang humble. Gue yakin, lu pasti pernah ketemu sama orang-orang yang sombong kan? Gak enak kan? Nah, makanya jangan jadi kayak gitu bro. Kerendahan hati itu nggak cuma buat ngasih dampak positif buat orang lain, tapi juga buat lu sendiri. Lu bakal punya banyak temen dan relasi yang bakal ngebantu lu kapanpun lu butuh. Jadi stay humble bro. Kelima, tanggung jawab. Sebagai pribadi yang dihormati, lu harus bisa tanggung jawab sama tindakan lu. Gak bisa seenaknya aja bikin masalah terus gak mau nanggung akibatnya. Kalau lu bisa bikin, lu juga harus bisa bertanggung jawab. Orang bakal melihat lu sebagai orang dewasa yang bisa diandelin. Itu juga berarti lu punya integritas. Lu nggak akan main lempar tanggung jawab ke orang lain kalau ada masalah. Nah, itulah yang bakal bikin orang lihat lu sebagai sosok yang bisa diandelin, bro. Soalnya, kalau lu bisa tanggung jawab, orang bakal ngerasa aman dan nyaman buat bekerja sama lu. Keenam, kerja keras. Gua tahu, hidup itu nggak selalu mudah, bro. Kadang ada aja rintangan atau hambatan. Nah, kalau lu punya sikap kerja keras, gak ada yang bakal ngehalangin lu buat mencapai tujuan lu. Lu yang ngejar, lu yang dapat gitu. Kalau lu punya kebiasaan buat ngeladenin masalah dengan kerja keras, orang bakal salut, bro. Bukan cuma itu, bro.
Kerja keras juga nunjukin kalau lu tuh punya tekad. Orang bakal ngeliat lu sebagai sosok yang pantang menyerah. Ini salah satu sikap yang bakal buat lu banget dihormatin dan diakui. Kalau lu masih muda, gua saranin banget untuk bangun kebiasaan kerja keras. Karena ini bakal bawa lu jauh, bro. Ketujuh, komunikatif. Nggak bisa dipungkiri, komunikasi itu salah satu kunci penting banget dalam hidup. Apalagi kalau lu mau dihormati sama orang lain. Lu harus bisa menyampaikan pendapat lu dengan jelas dan sopan. Nggak perlu keras-keras, tapi nggak juga boleh terlalu lemah. Gue yakin, banyak banget masalah yang bisa dihindari kalau komunikasi lu lancar. Komunikatif juga nggak cuma soal bicara, tapi juga soal mendengar. Kalau lu bisa dengerin pendapat orang lain tanpa ngeluh atau ngejudge, orang bakal ngerasa dihargai. Lu nggak perlu setuju sama semua orang, tapi minimal kasih ruang buat mereka buat ngomong. Jadi kuncinya di sini adalah jadi pendengar yang baik dan pembicara yang pintar, bro. Kedelapan, fleksibel. Hidup itu nggak selalu sesuai rencana, bro. Kadang ada aja perubahan atau kejutan yang datang. Nah, kalau lu bisa jadi orang yang fleksibel, lu bakal lebih gampang adaptasi sama situasi apapun. Gak keras kepala, gak ngeyel, tapi bisa ikutin arus. Gua tahu, gak gampang jadi fleksibel. Apalagi buat yang punya ego tinggi. Tapi kalau lu bisa, orang bakal ngeliat lu sebagai sosok yang bisa diandelin dalam segala kondisi. Lu nggak bakal terlihat kaku atau susah diatur. Gua sendiri ngeliat orang yang fleksibel itu keren. Karena mereka nggak terpaku sama satu cara aja buat ngelarin hidup. So, jangan ragu-ragu buat jadi orang yang bisa adaptasi, bro. 9. Optimisme. Lu suka ngeliat gelas setengah penuh dan setengah kosong, bro. Nah, kalau lu bisa lihat sisi positif dari segala situasi, itu tandanya lu orang yang optimis. Gue yakin, orang-orang yang optimis itu selalu punya aura positif yang nular ke sekelilingnya. Mereka gak gampang nyerah pas ada masalah dan selalu cari solusi. Optimisme itu bukan berarti lu nggak boleh mikirin sisi negatif atau masalah yang ada, tapi lebih ke gimana lu nanggepinnya. Lu bisa jadi sumber inspirasi buat orang lain kalau lu tetap semangat dan positif, bro. Kalau lu selalu kelihatan optimis, orang bakal lebih suka ngelilingin lu karena lu bisa ngasih energi positif ke mereka. Jadi, jadilah orang yang optimis itu penting banget, bro, buat jadi pribadi yang dihormati. Kesepuluh, kreativitas. Gak ada yang suka sama orang yang monoton dan gak punya kreativitas, bro. Kalau lu bisa ngelihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, itu tandanya lu orang yang kreatif. Kreativitas itu nggak cuma soal seni atau desain aja, tapi juga soal cara lu menghadapi masalah atau mencari solusi. Orang-orang kreatif itu biasanya dihormati karena mereka punya kemampuan lihat peluang di tengah tantangan. Kalau lu bisa jadi orang yang kreatif, orang bakal ngeliat lu sebagai sumber ide segar yang bisa membawa perubahan positif. Kreativitas itu nggak terbatas, bro. Jadi jangan takut buat berpikir out of the box. Siapa tahu ide gila lu malah jadi solusi buat masalah yang lagi lu hadapi. 11. Terakhir nih, bro, tapi gak kalah penting, yaitu konsisten. Kalau lu udah punya impian atau tujuan, konsisten itu kunci buat mencapainya. Gak cukup cuma semangat di awal, tapi harus bisa ngeladenin tantangan dan hambatan di tengah jalan. Konsisten itu tunjukin kegigihan dan keuletan lu dalam mencapai apa yang lu mau. Gak peduli seberat apapun masalahnya, orang yang konsisten bakal selalu berusaha dan gak nyerah. Kalau lu konsisten, itu juga nunjukin kalau lu punya komitmen. Orang bakal ngeliat lu sebagai sosok yang bisa diandelin, karena mereka yakin lu gak akan gampang menyerah. Jadi jangan pernah nyerah, bro. Konsisten aja sampai impian lu tercapai. Itu dia, bro. 11 sikap yang bisa bikin lu jadi pribadi yang dihormati dan disegani. Semuanya nggak susah kok, tinggal niat dan praktekin aja. Jangan lupa tekan tombol subscribe buat dapetin lebih banyak tips dan info inspiratif dari gua. Terima kasih udah nonton, semoga lu bisa makin kece dan dihormati di sekitar lu. Salam Sparta.